Selamat Sabat bagi kita semua. Puji Tuhan, pada Sabat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di EHM Channel ini untuk bisa membawakan firman Tuhan kepada pendeta dan kepada pengurus. Saya ucapkan banyak terima kasih. Begitu juga Jessica yang telah membawakan lagu spesial, yaitu Tuhan tidak jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, kalau kita melihat keadaan pada saat ini, begitu besar, begitu banyak sekali masalah yang terjadi. Masalah-masalah ini kadang-kadang bisa membingungkan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam masalah ini kita dikuatkan karena kita mempunyai seorang penolong. Pengharapan kita yaitu Yesus. Dia tidak sejauh doa. Baik, kita akan berdoa sebentar. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan mengasihi kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya renungan yang kami akan dengarkan dapat menguatkan iman kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan penolong di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai ayat inti yang telah kita bacakan tadi, yaitu Mazmur 119 ayat 105. Kita semua sudah hafal itu tadi waktu dikatakan ayat inti. Saudari Elvin, dia langsung bicara mengenai ayat hafalan ini. Karena masih kecil, kita sudah tahu itu. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan suluh terang bagi jalanku. Saudara-saudara sekalian, apakah firman Tuhan itu masih berlaku sampai pada saat ini? Saya mempunyai judul di sini, yaitu judulnya Alkitab sekarang ini. Mungkin kalau kita melihat Alkitab, di mana-mana banyak sekali kita bisa dapatkan Alkitab ini. Tetapi apakah saudara-saudara pernah mengetahui bahwa Alkitab ini dari sejak dahulu kala berusaha dikaburkan, dimusnahkan oleh orang-orang pintar maupun orang-orang yang tidak suka kepada firman Tuhan ini. Alkitab pada saat ini adalah tetap menjadi buku yang paling laku dijual dan paling banyak diterjemahkan di seluruh muka bumi ini. Dan pada tahun 1974 dilaporkan bahwa Alkitab telah diterjemahkan dalam 1471 bahasa. Dan juga menurut laporan pada tahun 1991 Alkitab yang sudah disebarkan ada 5 miliar buku yang telah dicetak dan telah diterbitkan dalam bahasa sebanyak 1928 bahasa. Itu tahun 91. Dan pada saat ini kalau kita buka di dalam Google, di sana dikatakan bahwa pada saat ini Alkitab telah dicetak dalam 2.700 bahasa. Bukan main. Begitu banyak Alkitab dicetak di dalam bahasa-bahasa. Kenapa? Karena supaya kita orang Indonesia, bahasa Indonesia kita mengerti. Itulah artinya Alkitab, supaya kita bisa percaya dengan sungguh-sungguh akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, mengapa Alkitab dapat memberikan kepada kita petunjuk di dalam kehidupan kita? Alkitab mempunyai banyak janji, tetapi pada awalnya Alkitab ini berusaha
dikaburkan, berusaha dimusnahkan karena mereka mau membalikan akan firman Tuhan itu menjadi tidak baik. Dari masa ke masa, orang mengerti akan Alkitab ini. Mereka berusaha untuk melenyapkan dari ingatan manusia. Alkitab di suatu waktu diserang dari segala penjuru manusia, terutama setan yang berusaha untuk mengaburkan itu supaya kejahatannya tidak akan pernah lagi diingat. Tetapi Alkitab tidak bisa dimusnahkan. Di dalam catatan Alkitab juga sendiri mencatat bahwa Alkitab juga pernah memberikan informasi mengenai memusnahkan Alkitab. Kalau kita baca di dalam buku Yeremia pasal 36 ayat 1 sampai 32, di sana mencatat bahwa Alkitab sendiri mau dimusnahkan oleh Raja Yehoyakim. Raja Yehoyakim adalah raja terakhir dari kerajaan Yehuda, dan Tuhan pada waktu itu memerintahkan nabinya Yeremia untuk menuliskan di suatu gulungan mengenai penghukumannya terhadap dosa dan pelanggaran suku Yehuda. Tuhan memberikan informasi dan memberikan petunjuk kepada Yeremia untuk menghukum Raja Yehoyakim dan suku Yehuda karena mereka melanggar akan perintah Tuhan. Itulah sebabnya pada waktu itu Raja Yehoyakim dia ditawan oleh Raja Babil, dibawa ke Babil karena penghukuman yang diberikan Allah kepada mereka. Raja Yehoyakim melalui penasihatnya menganggap bahwa pekabaran yang diberikan oleh Nabi Yeremia ini adalah hukuman pelajaran untuk menghukum mereka. Mereka merasa tidak senang. Kenapa? Karena raja dan suku Yehuda mereka sering berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menyembah Allah lain. Dan pada waktu itu di dalam Yeremia 36 ayat 20 dan 23 dikatakan, saya akan bacakan. Buku Yeremia 36 ayat 20 sampai 23. Dikatakan, kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitra Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yahudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitra Elisama itu. Yahudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekatnya. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yahudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api di perapian. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini Yehoyakim dia juga berusaha untuk membakar akan firman Tuhan, tetapi usaha ini sia-sia. Usaha untuk memusnahkan
firman Alkitab ini dibuat oleh Raja Yoyakim ini ternyata telah dibuat oleh banyak orang yang ingin memusnahkan Alkitab. Dulu raja dia juga memusnahkan Alkitab, tetapi sesudah itu banyak sekali orang yang ingin memusnahkan firman Tuhan. Pada Kaisar Roma yang terkenal menganiaya orang Kristen, tidak cukup dengan menganiaya dan membunuh orang Kristen. Mereka pun berusaha untuk memusnahkan Alkitab dengan cara membakarnya. Kaisar Nero, Kaisar Domitian atau Gratian adalah di antara kaisar Roma yang telah mencoba menghancurkan Alkitab. Hal yang aneh dapat dilihat juga dari beberapa usaha untuk menerjemahkan Alkitab di berbagai bahasa agar lebih mudah dimengerti banyak orang, sering mendapatkan tantangan dari oknum-oknum tertentu. Misalnya, kejadian yang pernah dialami oleh Bishop di London, yaitu Alkitab yang diterjemahkan oleh Tyndale dibawa ke Inggris, dan di sana Bishop di London ini telah membeli semua yang telah dicetak yang dibawa ke Inggris, dan dia berusaha untuk membakarnya, sehingga dia memborong Alkitab ini supaya tidak sampai kepada masyarakat. Tetapi usaha ini sia-sia, karena lebih banyak lagi yang dicetak di dalam mencetak Alkitab ini. Saudara-saudara, usaha untuk memusnahkan Alkitab telah banyak dipelopori oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang percaya kepada kekuatan dirinya. Salah satu di antara mereka yang terkenal di Revolusi Prancis ialah bernama Voltaire. Dia adalah seorang yang memusuhi orang-orang percaya, sehingga dia mempunyai kesimpulan bahwa Alkitab itu harus dimusnahkan karena dia mempunyai paham komunis. Voltaire dengan penuh kesombongan dia berkata bahwa aku sudah mendengar orang-orang berulang kali menceritakan tentang 12 orang yang mendirikan agama Kristen. Aku akan membuktikan bahwa satu orang saja sudah cukup untuk meruntuhkannya. Janjinya ini tidak terbukti. 2 abad setelah masa berlalu akan Revolusi Prancis ini, sejarah berbicara bahwa Voltaire itu benar-benar tidak seperti apa yang dia harapkan. Dia berusaha untuk memusnahkan Alkitab, tetapi Alkitab itu tidak bisa dimusnahkan. Dia berusaha untuk membakar akan Alkitab ini, dan dia berusaha untuk memusnahkan Alkitab bersama pengikut-pengikutnya, dan dia tidak ingat bahwa perkataan Tuhan tidak pernah akan terhapus. Di sini saudara-saudara sekalian yang kekasih, kita melihat bahwa firman Tuhan adalah menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Parlemen Prancis setuju akan ide dari Voltaire ini, sehingga usaha untuk memusnahkan kekristenan telah merembes di negara-negara tetangga dengan pemikiran
bahwa Alkitab itu harus ditiadakan karena akan merusak reputasi mereka. Tetapi ternyata Alkitab justru makin populer. Kenapa dia makin populer? Karena dia diminati oleh orang-orang yang ingin mengenal akan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Sehingga saudara-saudara, pada beberapa tahun sesudahnya, timbullah lembaga-lembaga yang begitu besar, yaitu lembaga Alkitab yang terjadi di Inggris pada tahun 1804. Kemudian disusul oleh lembaga Alkitab Amerika pada tahun 1816. Begitu banyak Alkitab yang dicetak, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Dan hasil dari usaha mereka untuk memusnahkan Alkitab timbul sendiri di dalam kehidupan orang-orang yang telah orang yang mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan. Dan sadar tidak sadar, pada waktu itu rumah yang dijadikan percetakan propaganda untuk menuliskan tulisan-tulisan yang menyeleweng kepada firman Tuhan. Dan 100 tahun kemudian rumah Voltaire ini dijadikan rumah cetak Alkitab yang disebarkan di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan ini, Alkitab berusaha diselewengkan, dibuat tidak samar-samar dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan bahwa usaha memusnahkan Alkitab tidak akan bisa terjadi karena Tuhan masih bersama-sama dengan umat-umatnya. Usaha memusnahkan Alkitab bukan hanya pada mulainya kekristenan atau Eropa saja, melainkan di beberapa negara juga mempunyai keinginan untuk memberantas firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, memang firman Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Apakah firman Tuhan ini masih relevan pada saat ini? Melihat dari usaha-usaha untuk menghapuskan Alkitab, tetapi Alkitab tetap berjaya. Bahkan di dalam cetakannya begitu banyak sekali orang-orang yang lebih patuh dan percaya kepada Tuhan. Kenapa Alkitab itu dibutuhkan oleh semua umat manusia dari dahulu, sekarang, dan nanti? Dikatakan dalam Matius 5:18, dikatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau suatu titik pun tidak akan ditiadakan. Berikutnya dalam Lukas 10 ayat 35 dikatakan, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Semua orang yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar seorang yang bernama Ted Turner? Dia adalah tokoh yang terkenal di dalam dunia ini. Dia adalah seorang pendiri CNN, Cable News Network. Dia adalah seorang penemu, penggagas akan TV kabel ini. Sehingga
dia dinobatkan menjadi Man of the Year 1991 oleh majalah Time. Kenapa? Karena dia telah memperlihatkan kepintarannya dengan mengoperasikan CNN. Kalau kita lihat sekarang masih ada CNN. Waktu itu tahun 1991 di Perang Teluk, di sana dia bisa menyiarkan secara langsung di 150 negara. Bukan main, segala peristiwa yang terjadi di detik itu juga sudah bisa dilihat di 150 negara. Tapi sebelumnya pada tanggal 16 September 1889, Ted Turner telah mendapatkan penghargaan yang disebut Paulus White Award. Itu sebuah penghargaan bergengsi tinggi atas jasa-jasa yang telah dibuatnya. Namun pada upacara penyerahan penghargaan tersebut di Westin Hotel di Kansas pada tanggal 16 September 1989 itu, sesuatu telah terjadi. Ted Turner, seorang yang ternama itu, menolak akan hukum Allah dan mengatakan bahwa seluruh hukum Allah sudah ketinggalan zaman, tidak bisa lagi digunakan sebagai ukuran moralitas manusia. Oleh sebab itu ia sendiri mengingatkan bahwa 10 hukum Allah perlu diganti dengan hukum Ted yang disebut inisiatif sukarela. Sebutan Ted Turner ini telah mendapat tepuk tangan dari hadirin memberikan persetujuan akan ucapannya, yaitu hukum Allah tidak lagi relevan dengan keadaan dunia pada saat itu. Apakah memang begitu? Apakah memang hukum Allah yang terdapat di dalam Alkitab telah ketinggalan zaman? Pertanyaan ini boleh timbul di dalam diri saya dan saudara. Ialah, apakah memang benar tetap bisa memberikan petunjuk praktis untuk kita yang hidup di abad ke-21 ini? Banyak orang berpendapat yang mengatakan bahwa zaman modern sekarang ini memerlukan penuntun modern. Sebab itu Alkitab tidak lagi berlaku pada kita sekarang. Kritik-kritik tersebut mengemuka, dan beberapa alasan yang akan kita lihat, yaitu pertama, kenapa dikatakan mereka Alkitab sudah ketinggalan zaman? Dan di sini kritik yang pertama dikatakan bahwa Alkitab itu adalah tulisan-tulisan yang telah lama atau kuno. Kalau kita melihat latar belakang Alkitab, bahwa Alkitab itu telah dicetak atau dicatat pertama kali yaitu pada abad 15 sebelum Masehi. Tetapi Alkitab itu bisa menjadi penuntun bagi kita pada abad ke-21 ini. Perjanjian Lama disebutkan bahwa dia ditulis pada abad 15 sebelum Masehi, sedangkan buku Wahyu yang terakhir telah ditulis 2000 tahun yang 1800 tahun yang lalu. Bagaimana buku ini kok bisa disebut kuno? Walaupun kita melihat bahwa pada saat ini banyak sekali buku-buku yang sudah ketinggalan zaman, seperti di bagian kedokteran yang disebut Hippocrates, sumpah Hippocrates. Namun di sekolah kedokteran dia sekarang sudah tidak lagi menggunakan textbook yang sudah berumur 2500 tahun.
Tidak heran juga sekolah pertanian yang menggunakan buku Faro. Faro ini adalah ahli pertanian yang mengembangkan segala pertanian untuk membuat hasilnya lebih bagus. Begitu juga Vitruvius, yaitu seorang ahli sipil, teknik sipil yang begitu terkenal, termasyhur, yang telah menulis teks-teks untuk menjadi panduan bagi seorang insinyur untuk membangun sebuah rumah. Saudara-saudara sekalian, buku-buku ini telah menjadi landasan, tetapi pada saat ini ilmu pengetahuan telah beralih dari buku-buku ini. Tetapi Alkitab, walaupun disebut kuno, dia tetap relevan pada saat ini. Karena mengapa orang tidak percaya kepada Alkitab? Karena mereka beranggapan itu kuno. Kedua, alasan kenapa mereka meragukan firman Tuhan. Dikatakan bahwa Alkitab adalah dasar kehidupan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Alasan juga mengenai negara. Alkitab dicatat di suatu negara di mana Yesus pernah tinggal, yaitu di daerah Palestina. Kalau kita melihat, Palestina itu adalah negara yang kecil. Panjangnya dari utara ke selatan sebanyak 240 km dan lebarnya 72 km. Kita bisa bayangkan bagaimana besarnya negara ini. Kalau kita bisa lihat dari Jakarta mungkin ke Cirebon, inilah panjangnya negara Palestina. Dan lebarnya mungkin dari Jakarta sampai ke Cipanas kalau kita lewat tol. Itulah negara di mana Alkitab banyak dicatat. Dan lebih mengherankan lagi bahwa Alkitab ditulis di suatu masyarakat atau negara yang tertutup, yaitu orang Yahudi yang terkenal dengan bangsa yang mengasingkan diri. Mereka mempunyai pergaulan yang berbeda. Bagaimana negara ini bisa menjadi dasar etika bagi kita yang ada pada saat ini? Orang Yahudi mengasingkan diri dari bangsa lain. Orang Yahudi tidak mengenal bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya. Mereka tidak bergaul. Dan juga mereka, walaupun menjadi bangsa, mereka juga dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan seperti Asyur, Babel, Persia, Yunani, dan Roma. Dan hampir kita tidak mengerti apa artinya kebebasan dan kemerdekaan bagi mereka. Bagaimana buku yang ditulis di sana bisa menjadi etika bagi kita sebagai orang percaya pada saat ini. Yang ketiga, suasana berbeda. Alasan yang menangkal berlakunya Alkitab di sini adalah berpendapat bahwa suasana sekarang sudah beda dengan yang dulu. Kalau suasana dulu adalah suasana yang masih kuno, sekarang sudah modern. Misalnya saja, pada waktu zaman dahulu, orang pergi ke kebun hanya membawa cangkul ataupun apapun batu kalau zaman dahulu 2000 tahun yang lalu. Atau misalnya upah per hari misalnya 100 rupiah. Dan pada saat ini kalau kita bandingkan dengan upah sekarang ini begitu jauh, berarti sudah tidak relevan lagi. Di zaman dahulu orang bekerja secara manual, tetapi pada saat ini orang bekerja secara mesin dan mempunyai mekanisasi yang besar, industrialisasi yang besar.
pabrik yang besar, apakah itu masih relevan pada saat ini? Saudara-saudara, dalam hubungan ini bahwa kita melihat juga transportasi. Zaman dahulu waktu Yesus ada di dunia ini, dikatakan bahwa dia berjalan hanya 110 km. Jadi mungkin dari sini ke mana? Ke puncak mungkin. Tetapi sekarang kalau kita lihat di Jakarta pagi-pagi, siang kita sudah misalnya di Hong Kong, sorenya sudah di Jepang, besoknya lagi sudah di Jakarta. Bagaimana perbedaan antara waktu, kesempatan yang ada pada zaman dahulu dan sekarang? Cerita di Alkitab mengenai hal ini, mengenai transport ini, terdapat di dalam buku 1 Samuel 2 ayat 19. Dikatakan bahwa Hana membawa Samuel ke rumah Imam Eli di Silo. Jarak antara Silo dan Rama adalah 24 km. Dan jarak itu juga kalau kita bandingkan sekarang dari sini ke Jakarta sudah lebih dari 24 km. Hana pergi ke sana, dia membawa pakaian yang baik untuk Samuel anaknya di Rama. Jaraknya 24 km. Pada saat ini kalau kita berbicara 24 km mungkin hanya 15 menit atau jalan kaki pun 20 menit. Tetapi waktu dulu ini jarak yang dikatakan begitu jauh. Saudara, tidak heran bahwa Ted Turner dia mengatakan bahwa hukum Tuhan itu sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman karena dia membandingkan waktu. Ketinggalan zaman karena dia melihat situasi pada saat ini. Dikatakan bahwa waktu boleh berganti, tetapi prinsip yang di Alkitab tidak pernah berubah. Prinsip yang ada di Alkitab adalah prinsip yang tidak pernah berubah. Sebagai contoh di sini dikatakan bahwa apabila seorang membangun suatu bangunan, dia harus berhitung, dia harus mempunyai dasar yang baik. Seorang insinyur, dia bisa mengetahui kekuatan gempa atau apapun. Nah, kita coba bandingkan. Bahwa zaman dahulu di Mesir ada piramida, kita tahu semua itu. Piramida itu dia mempunyai dasar yang baik. Berikutnya juga kita bisa melihat bahwa ada suatu kantor pos yang di London yang telah dibangun beberapa ratus tahun yang lalu, masih tetap kokoh dan ada. Di sini juga kita melihat bahwa di Monas, kapan Monas didirikan? Mungkin 1964, banyak dari kita yang belum lahir. Tetapi tetap ada sampai pada saat ini. Dasarnya baik dan betul. Begitu juga akan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Tidak mengenal waktu. Dia tidak mengenal hal-hal yang dikatakan kuno, karena itu adalah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian kasih, prinsip yang kita harus ingat yaitu hubungan dasar pribadi kita dengan Alkitab. Secara jelas Alkitab menyebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan, manusia dengan Tuhan, dan hubungan pribadi antar manusia ini tidak berubah. Hubungan terdiri atas kasih atau benci, menghormati, setia atau menurut, yang sama saja di zaman modern seperti zaman purbakala. Sebagai contoh,
pada waktu Ribkah menjadi pengantin untuk Ishak, dia datang menaiki unta, mengenakan pakaian yang sesuai yang zamannya, yaitu wajahnya ditutup dengan cadar. Begitu juga sekarang, pengantin masih tetap ada, tetapi berbeda. Kalau Ribkah dia naik unta, pada saat ini orang naik mobil. Dia menggunakan gaun pengantin yang modern. Suasana boleh berbeda, tetapi prinsipnya sama. Ini sebabnya mengapa prinsip yang diberikan oleh Alkitab, apakah itu Perjanjian Lama yang ditulis 3.500 tahun lalu atau Perjanjian Baru yang ditulis 2.000 tahun yang lalu, tetap merupakan penuntun di dalam kehidupan manusia. Itu merupakan penuntun praktis bagi kita sebagai umat yang percaya. Semuanya mengenai perkara yang tidak berubah selama manusia tetap disebut manusia dan Tuhan disebut Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahwa kehidupan pribadi kita adalah kehidupan yang seharusnya selaras dengan Alkitab, firman Tuhan. Alkitab berbicara banyak mengenai hidup manusia di dalam bermasyarakat. Alkitab memberikan keyakinan bagi kita bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, berbagai prinsip pergaulan dinyatakan secara jelas agar masing-masing kita dapat hidup bersama dan sejahtera. Hubungan bermasyarakat tersebut meliputi hubungan keluarga antara suami istri, orang tua, anak-anak, juga hubungan seseorang dengan sesama, dan juga hubungannya dengan pemerintah. Hubungan bermasyarakat ini prinsipnya tidak pernah berubah. Misalnya 10 hukum Allah menyebutkan bahwa hormatilah orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta. Prinsip ini tetap berlaku di dalam masyarakat apapun dan kapanpun saja. Apakah dunia purbakala yang membunuh dengan pedang atau tombak, atau zaman modern sekarang membunuh dengan pistol, senjata nuklir, dan lain-lain, tetapi semuanya itu membunuh. Prinsip Alkitab tetap tidak berubah. Jangan kamu membunuh. Prinsip Alkitab dalam hidup bermasyarakat tersebut tetap tidak berubah, tidak peduli waktu, keadaan, atau tempat dimanapun kita hidup. Saudara-saudara sekalian, coba kita renungkan akan 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan yang kita renungkan. Bagaimana kalau semua manusia mengikuti 10 perintah Tuhan ini? Saudara-saudara, kalau sekiranya semua orang di dunia ini menghormati orang tuanya, menghormati orang masing-masing, semua penduduk dunia tidak ada yang membunuh, mencuri, berzina, berdosa, atau satu sama lain, semua manusia dalam keadaan jujur, maka kita akan dapatkan bahwa dunia dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang dapat merampok, tidak ada yang dapat memukul atau membunuh. Apa yang diberikan Tuhan adalah sesuatu yang terbaik. Sekarang ini banyak hukum pidana dan perdata. Menurut penelitian, ada sekarang kira-kira 35 juta hukum. Tetapi Tuhan hanya memberikan 10 hukum bagi kita. Tuhan memberikan 10 hukum moral yang dapat membuat dunia ini aman. Prinsip ini diberikan kepada orang Israel, namun tetap berlaku sekarang dan akan berlaku sampai dunia baru. Alkitab itu
tetap praktis di zaman modern ini dan boleh menjadi penuntun kebahagiaan dan damai bagi mereka yang memerlukannya. Itulah sebabnya ayat ini kita terdapat dalam buku Mazmur 119 ayat 105. Itu ayat kesayangan bagi semua umat-umat percaya, yaitu firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Alkitab tidak mengalami masa kuno atau masa yang sudah lampau, tetapi itu masih tetap relevan pada kehidupan kita pada saat ini. Mari kita hidupkan kehidupan menurut firman Tuhan, karena ada janji Tuhan, yaitu Tuhan akan selalu menyertai orang yang berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak sejauh doa. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.